lagi di Teman Harian Podcast. Pada kesempatan kali ini, Teman Harian Podcast akan ngebahas tentang seputaran bahasa anak remaja saat ini nih. Kayak bahasa-bahasa gaul gitu loh, yang kadang aku juga kurang paham gitu sih. Nah, kebetulan banget nih, aku lagi sama teman aku akan ngebahas tentang bahasa gaul yang sering banget digunakan oleh anak-anak remaja generasi milenial dan generasi Z. Dan sekarang aku udah kedatangan teman aku yaitu Zahra. Hai. Seneng banget nih bisa gabung di Teman Harian Podcast dan ngobrol tentang bahasa yang katanya gaul bagi remaja-remaja zaman now. Kayaknya bakalan seru banget nih. Oke, jadi gimana nih Ra, menurut kamu nih kan ya tentang bahasa dulu nih. Apa sih yang ada di pikiran kamu tentang bahasa? Menurut aku ya bahasa itu kan alat nih untuk kita menyampaikan sesuatu, baik itu yang ada di hati atau pikiran kita ya kan. Tapi kalau lebih jauhnya, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi antara satu individu dan individu lainnya. Dalam artian, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nah, banyak juga nih di kalangan remaja saat ini yang nggak memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dalam berinteraksi atau berkomunikasi, yang sering tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar nih. Nah, terus kalau kita lihat ya di sekitar kita aja nih, misalnya para remaja itu udah terbiasa sama bahasa gaul dan sering banget aku dengar setiap mereka bicara aja pakai bahasa gaul, ya nggak sih? Nah, menurut kamu sekarang nih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu udah mulai berkurang nggak sih di kalangan remaja gitu? Iya menurut aku juga gitu. Salah satu yang menyebabkan pudaranya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dikarenakan kebanyakan remaja sekarang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Karena bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air, terlebih yang sudah terjangkau oleh teknologi. Dan menurut aku ya kalau remaja memakai bahasa gaul lebih menunjukkan kalau mereka itu mengikuti tren banget gitu ya kan. Bisa dibilang bahasa gaul itu adalah termasuk ke dalam lifestyle anak sekarang. Jadi menurut mereka kalau nggak gaul dan nggak ngikutin tren itu cupu banget ya, Ra? Betul banget. Nah sebenarnya menurut apa yang aku lihat, gaul itu ada tingkatannya loh Nol. Nah, menarik banget nih. Jadi apa aja sih tingkatan-tingkatan kegaulannya, Ra? Jadi tingkatan gaul yang paling rendah itu adalah gaul alay. Jadi pada tingkatan gaul ini nih lebih mencakup kepada remaja-remaja yang tinggal di daerah terpelosok atau remaja-remaja usia di bawah 15 tahun. Terus tingkatan selanjutnya adalah tingkatan gaul yang sesungguhnya. Ini menurut bahasa aku ya. Dan untuk tingkatan ini lebih mencakup kepada remaja-remaja yang menetap di lingkungan perkotaan dengan jangkauan teknologi yang lebih luas tentunya. Nah, biasanya anak alay, panggilan untuk remaja-remaja yang gaulnya tanggung tadi tuh, sering dijadikan bahan bulian bagi remaja-remaja gaul sesungguhnya. Dikarenakan mereka dianggap selalu melakukan hal-hal yang berlebihan dan dianggap ketinggalan tren. Sebenarnya hierarki ini itu yang bikin ya mereka-mereka juga remaja-remaja para penganut ideologi gaul. Bener juga sih, sebenarnya adanya perbedaan kayak gitu justru akan menimbulkan kesenjangan sosial di antara mereka, iya nggak? Misalnya nih, wih, sesama anak gaul bisa jadi satu circle nih. Terus, ide alay banget itu orang bikin malu. Nah, pasti akan sering keluar ucapan-ucapan semacam itu di antara mereka, iya nggak sih? Betul banget, padahal hakikat dari bahasa itu kan untuk menyatukan dan untuk mempermudah kita dalam bertukar informasi nih. Tapi kok malah menimbulkan adanya perpecahan hanya karena embel-embel gaul ya kan? Namanya juga anak muda ya, Bun. BTW kamu sendiri nih, termasuk anak gaul nggak sih, Ra? Aduh kalau dibilang gaul sih nggak juga sebenarnya biasa aja, ngalir aja gitu. Kalau ada tren yang menurut aku asik ya aku ikutin, kalau menurut aku nggak menarik ya enggak. Kadang-kadang juga aku biasa ngelakuin hal-hal yang dianggap anak sekarang alay, misalnya main TikTok dan lain sebagainya. Karena menurut aku sih selama aku happy dan gak ngerugiin orang lain ya no problem. Wah, tenang aja, Ra. Aku juga anak TikTok kok. Nanti kita bisa bikin konten bareng ya. Oke. Emang bener banget sih, tapi yang penting kita nyaman dan kita bisa menjaga bahasa dan tindakan kita yang kita lakuin, ya nggak?
Ra, kamu setuju nggak kalau zaman sekarang gaul itu nggak hanya terpaut pada usia remaja, tapi hampir semua usia, mulai dari anak-anak sampai kakek, nenek, sekarang pada gaul semua, ya nggak sih? Tapi ya kalau menurut aku sebenarnya nggak ada salahnya kalau mau jadi gaul atau mau mengikuti tren dalam berkomunikasi, asalkan masih dalam batas wajar dan tetap menjunjung tinggi bahasa kesatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, dan juga bahasa ibu kita, yaitu bahasa daerah masing-masing. Iya nggak sih, Ra? Nah itu, di pergaulan atau di sosial media kita bisa pakai bahasa gaul. Tapi di rumah kita pakai bahasa daerah. Di kampus atau di lingkungan pekerjaan kita pakai bahasa Indonesia. Jadi semuanya tidak akan memudar. Jangan sampai akibat setiap detik pakai bahasa gaul, waktu ada momen kita perlu memakai bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita jadi gagap. Itu yang bikin malu. Wah, bener banget sih ya kan. Aduh, padahal masih seru banget nih pembahasan yang kayak gini. Berasa udah satu circle aja kita ya kan, Ra? Betul. Teman harian podcast, waktu kita nggak kerasa udah habis nih. Terus kalian jangan berkecil hati, nanti kita bakal adain lagi pertemuan di podcast selanjutnya ya. Terus jangan lupa juga nanti lihat konten collab kami ya guys. Di TikTok ya no? Iya dong pastinya. Oke guys, sampai bertemu di hari Kamis lagi ya. Kamis manis buat kalian yang dengerin teman harian podcast. See you teman-teman, bye-bye. Bye.